5 tahun lalu, tepatnya 13 November 2016, gereja ini menjadi sasaran aksi teror bom oleh kelompok-kelompok radikal. Anak-anak tak berdosa menjadi korban. Mengapa di wilayah yang cukup aman bisa terjadi aksi teror? Dengan ledakan bom molotov di gereja Ekumene Samarinda, Kalimantan Timur. Begitu saya keluar dari rumah, saya di pinggir jalan, tiba-tiba saya lihat ada ledakan begitu. Apinya sangat besar, lalu ada anak-anak yang teriak. Di depan gereja ini sudah banyak kebakaran, Kak. Dalam keadaan kacau balau begitu, ada ibu-ibu cari anaknya dan lain sebagainya. Istri saya dari rumah bilang, "Pak, ada kebakaran di gereja." "Bukan kebakaran, bom," saya bilang gitu. Ada orang lari di depan saya. Tangkap begitu. Jadi saya teriak histeris di situ. Jadi semua pada berhenti ngejar orang itu. Pelakunya itu sempat berenang di sungai. Syukur ada di situ perahu, kata teman saya itu. Dia ambil perahu itu, dia kejar, akhirnya dia tangkap. Polisi sudah banyak datang di sini. Jadi saya bilang sama Pak Polisi, "Maaf Pak Polisi, ini ada ibadah kedua. Kami harus masuk ibadah." Loh, Pak Polisi bilang, "Bapak nggak takut Pak? Umat-umat ini nggak takut?" Saya bilang, "Justru jemaat ini takut Pak kalau mereka pulang dalam keadaan kami belum berdoa." Tepat di belakang saya adalah Masjid Al-Islah yang dahulu bernama Masjid Mujahidin. Hanya berjarak 100 meter dari gereja Ekumene Samarinda. Masjid ini dahulu dijadikan pelaku sebagai tempat berkumpul dengan teman-temannya yang juga kelompok radikal. Hasil keputusan rapat dengan aparat keamanan Kota Samarinda juga minta saran untuk mengganti nama. Makanya sekarang dari dulu yang Al-Mujahidin menjadi Al-Islah, karena Islah itu perdamaian. Sosok keseharian pelaku kayaknya memang tertutup karena hanya orang-orang tertentu aja yang bisa komunikasi. Pelaku itu kita pastinya tidak tahu, yang jelas dia kurang lebihnya ada setahunan lah sudah memang jadi petugas atau marbot di masjid ini. Ya setelah kejadian, ternyata di dalam itu memang ada tempat olahraga banyak yang kita temuin, termasuk ada busur, termasuk spring ya, spring itu ya. Pelaku ini juga merupakan mantan napiter ya, narapidana terorisme. Yang jelas mereka adalah merupakan simpatisan ISIS gitu ya. Sehingga juga mereka pelaku ini sebenarnya setelah selesai menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, pelaku kembali ke keluarganya, namun keluarganya menolak ya, sehingga mantan napiter ini, pelaku peledakan bom gereja Ekumene ini kembali ke kelompoknya. Itu yang menyebabkan mereka, pelaku ini kembali melakukan aksi terorisme kembali. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 ya 2018 bahwa perbuatan persiapan sudah masuk dalam norma pidana. Sebelumnya tidak masuk, hanya percobaan dan pemufakatan jahat. Tapi di dalam undang baru ini perbuatan persiapan sudah masuk dalam pemidanaan. Artinya ketika pelaku teroris menyiapkan ya bahan potensial saja itu sudah dapat dipidana. Ya, untuk para korban, saya selaku Ridho Pratama Putra, pengeboman bom Ekumene, saya minta maaf besar-besarnya dari hati saya. Untuk para korban, mudahan saya dan teman-teman yang lain dimaafkan lah. Itu saya, Mbak. Kita ini sama-sama makhluknya Tuhan ya. Tuhan rupanya kalau saya pelajari menghendaki kita berbeda-beda ya. Kalau Tuhan Allah itu mau kita jadi manusia satu, sama semuanya, mungkin dari dulu dia jadikan dia satu ya. Dalam perbedaan inilah kita saling menghargai, sebagaimana taman yang indah ya, bunganya berbeda-beda menambah keindahan. Perbedaan ini tentu tidak membuat kita saling menyakiti. Itu harapan saya sebenarnya, Kak.
kehidupan akan menjadi indah dengan kita saling memberi, berbagi, dan menerima, dan saling menghargai, begitu kakak.